Haji dengan NIM 211340089. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang pertemuan minggu kemarin dengan judul Mengenal Gaya-Gaya Film Dokumenter. Film dokumenter merupakan sebagai salah satu jenis film yang merupakan laporan aktual yang kreatif berdasarkan kenyataan sesuai dengan kenyataan. Jadi film dokumenter ini perkembangan dari konsep-konsep film non-fiksi, di mana dalam film dokumenter mengandung fakta dan mengandung subjektivitas para pembuatnya. Jadi artinya itu bahwa apa yang direkam ini memang berdasarkan fakta yang ada gitu tuh. Dokumenter saat ini sudah menjadi tren tersendiri gitu dalam perfilman dunia. Seiring berkembangnya film ini, dokumenter bermunculan gaya-gaya yang memiliki keunggulan masing-masing. Yang pertama itu ada expository. Jadi gaya dokumenter expository ini pendekatan yang memfokuskan pada penyampaian pesan dan informasi kepada penonton. Jadi melalui narasi yang diungkapkan secara langsung dengan menggunakan teks tertulis gitu ya, suara narator atau suara karakter yang terlibat. Narasi ini berperan penting dalam membimbing penonton dan membantu mereka memahami sudut pandang pembuat film terkait dengan suatu fenomena atau topik tertentu yang diangkat dalam film. Yang kedua ada direct cinema. Direct cinema ini merupakan gaya film dokumenter yang menggabungkan unsur natural dan spontan. Gaya ini cenderung fleksibel, namun sutradara ini dituntut terus mampu membaca situasi lapangan karena seringkali kondisi lapangan berubah-ubah. Jenis pendekatan direct cinema dengan cinema verite adalah sama, karena cinema verite berkembang di Prancis pada tahun 1950-an. Direct cinema ini percaya bahwa film dokumenter bisa bertindak ke sebuah cermin satu realita gitu ya. Mereka berupaya agar kehidupan yang mereka rekam mampu menceritakan sendiri persoalannya, sehingga pembuat film hanya menjadi alat bantu untuk merefleksikan ke layar gitu. Pendekatan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan genre film dokumenter dan memungkinkan penonton untuk lebih mendalami dan merenungkan realitas yang direkam dalam karya-karya tersebut. Oke, selanjutnya ada observasional. Observasional ini merupakan gaya yang menekankan pada momen spontan dan tidak terulang, sehingga terkesan lebih natural dan apa adanya. Sehingga peralatan syuting yang digunakan juga tidak menggunakan pakem atau panduan yang dirancang sebelumnya, seperti penggunaan letak tata lampu khusus gitu kan. Pembuatan film dokumenter ini observasional ini memerlukan keterampilan khusus dalam memahami perilaku manusia dan situasi, sehingga mampu mendeteksi momen yang memiliki makna mendalam. Yang keempat ada participatory. Jadi jenis film participatory ini jenis film dokumenter yang menunjukkan peran bagaimana hadirnya pembuat film pada film yang dibuatnya. Situasi kondisi yang direkam bisa tergantung pembuat film yang berpartisipasi. Jenis dokumenter participatory ini bisa disebut juga cinema verite. Yang kelima ada dokumenter kritis dan dokumenter reflektif. Dokumenter yang membuat film. Dokumenter reflektif ini juga yang membuat film mengundang dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah peristiwa yang ada, dan penonton mengharapkan dan mengasumsikan hal-hal yang tercermin dari apa yang mereka lihat dan dengar dari dunia ini. Tipe ini lebih memfokuskan pada bagaimana film itu dibuat, artinya penonton ini dibuat
menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Tujuannya untuk membuka kebenaran lebih lebar kepada penontonnya. Salah satu gaya yang jarang ditemui dalam film yaitu gaya refleksi atau reflektif dokumenter. Gaya refleksi lebih jauh dibandingkan dengan gaya interaktif, karena yang menjadi fokus utama adalah penuturan proses pembuatan atau syuting film daripada menampilkan keberadaan subjek atau karakter film. Tipe ini lebih memfokuskan pada bagaimana film itu dibuat. Artinya penonton ini dibuat menjadi sadar akan adanya unsur film dalam proses pembuatan film tersebut. Justru hal ini yang menjadi titik perhatiannya gitu. Unsur-unsur teknis tersebut juga mengingat kepada penonton bahwa apa yang dibuatnya ada hasil dari sebuah konstruksi yang menggunakan media film gitu. Meskipun pendekatannya tidak konvensional, film dokumenter reflektif ini tetap bertujuan untuk menyampaikan informasi dan wawasan yang mengenai pokok bahasanya dengan menekankan proses dan tantangan yang terkait dengan pembuatan film dokumenter. Dokumenter reflektif pada akhirnya mengajak penonton untuk mengkaji secara kritis tidak hanya ini konten film, tetapi juga kreasi dan penyajiannya. Oke, selanjutnya ada tema-tema dalam film dokumenter. Yang pertama ada sosial. Film dokumenter adalah media yang kuat dan efektif untuk mendorong partisipasi publik dan perubahan sosial. Film dokumenter ini mengangkat tentang tema sosial karena memiliki beberapa alasan sebagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu sosial yang penting dan memicu perubahan sosial yang positif. Mendokumentasikan peristiwa atau kejadian penting dalam sejarah atau kehidupan seseorang atau kelompok dan sebagai media untuk mengontrol sosial dan memberikan pengaruh pada masyarakat dalam mengambil keputusan atau tindakan terhadap isu-isu sosial yang diangkat. Terus yang kedua ada politik. Film dokumenter mengenai politik berperan dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Film sebagai saluran komunikasi politik bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang akan mempermudah kepada setiap komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak. Kehadiran film mampu memberikan warna tersendiri di tengah persaingan politik yang sedang terjadi, khususnya dalam penggunaan media kampanye politik. Film sebagai saluran media komunikasi politik bukan kali ini saja dilakukan. Sudah sejak bangsa Indonesia merdeka, pemerintah sudah menggunakan film untuk alat kepentingan politik seperti propaganda, kampanye, dan pembentukan citra. Selanjutnya ada tema ekonomi. Film dokumenter ekonomi adalah genre film yang mengambil peran penting dalam mendidik dan menginformasikan masyarakat tentang aspek-aspek ekonomi yang kompleks. Dengan fokus pada penyelidikan, eksplorasi, dan penyajian informasi, jenis film ini membawa pintu bagi penonton untuk memahami berbagai topik ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya ada tema pendidikan. Film dokumenter tentang pendidikan dapat menjadi sarana belajar yang menarik dan inspiratif. Beberapa tema pendidikan yang diangkat dalam film dokumenter antara lain ya ada tentang kondisi sekolahnya gitu kan, persoalan yang dihadapi guru atau murid, hingga pengetahuan tentang bagaimana cara memahami setiap anak. Selanjutnya ada tema sejarah. Dalam film dokumenter ini genre sejarah menjadi salah satu yang sangat kental ya, sejak referensial meaningnya, makna yang sangat bergantung pada referensi peristiwanya gitu. Sebab keakuratan data sangat dijaga dan hampir tidak boleh ada yang salah, baik pemaparan datanya maupun penafsirannya. Tidak dikenal sejak kapan dokumenter sejarah ini digunakan, namun pada tahun 1930-an rezim Adolf Hitler telah menyisipkan unsur sejarah ke dalam film-filmnya.
yang memang lebih banyak bertipe dokumenter ya. Pada masa sekarang ini film sejarah sudah banyak diproduksi karena terutama kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dan masa lalu. Selanjutnya ada biografi. Film dokumenter biografi ini jenis film dokumenter yang fokus pada kehidupan dan kisah seseorang, individu atau tokoh tertentu gitu. Tujuan utama dari jenis film ini itu untuk menggambarkan dan menceritakan perjalanan hidup, prestasi, pengalaman, dan dampak sosial yang menjadi subjek film tersebut. Film dokumenter biografi ini seringkali menggabungkan wawancara dengan subjek atau orang yang dekat dengannya, rekaman arsip gitu, dan narasi untuk memberikan pandangan yang mendalam tentang kehidupan individu tersebut. Contohnya nih ya, ada film biografi Amy yang menceritakan kehidupan penyanyi Amy Winehouse gitu kan, Rain on Wire yang mengisahkan kisah seseorang penjelajah kawat yang melintasi menara Twin Towers, dan RBG yang menceritakan tentang kehidupan dan karir Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg. Jenis film ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tokoh-tokoh berpengaruh dan sejarah mereka. Terus ada juga kalau dari Indonesia ada Buya Hamka. Oke, yang ketujuh ada tema alam gitu kan, yang terakhir. Film dokumenter alam ini jenis film yang mengambil subjek utama dari alam dan lingkungannya gitu. Jenis film ini biasanya bertujuan untuk menggambarkan keindahan alam, keanekaragaman hayati, ekosistem, dan fenomena alam yang ada di berbagai bagian dunia. Contoh film dokumenter alam ini kayak Planet Earth dan Blue Planet yang diproduksi oleh BBC. Film dokumenter alam ini sering menyoroti keindahan alam, perubahan iklim, upaya konservasi, dan tantangan yang dihadapi oleh alam dalam menghadapi aktivitas manusia. Film-film dapat menjadi sarana edukasi yang sangat baik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi lingkungan alamiah kita gitu kan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.